Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Hai teman-teman, jumpa kembali dengan ilmu pengetahuan sosial. Materi kita kali ini adalah teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Coba teman-teman perhatikan gambar berikutnya. Ya, ini adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, maupun peninggalan lain berupa prasasti dan sebagainya yang tersebar di Indonesia dan menjadi objek wisata yang populer di Indonesia. Semua ini merupakan bukti bahwa pengaruh agama Hindu dan Buddha di Indonesia cukup besar dan menjadi salah satu pembentuk keanekaragaman budaya di tanah air. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia sendiri berlangsung sudah lebih dari 10 abad yang lalu. Tersebar luasnya pengaruh tersebut mengundang pertanyaan bagaimana kebudayaan Hindu-Buddha dari India itu bisa masuk ke Indonesia. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia bisa kita pelajari dari berbagai teori yang ada. Berikut ini adalah teori masuknya Hindu ke Indonesia. Ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Mari kita pelajari satu persatu teori berikut ini. Teori Brahmana yaitu teori yang diajukan oleh Jacob Cornelis van Lier. Teori ini mengemukakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau kalangan pemuka agama dari India. Teori ini dilandaskan pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lampau. Mayoritas prasasti yang ada di Indonesia ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Di India sendiri, aksara dan bahasa tersebut tidak sembarang orang yang bisa menguasainya, dan hanya para golongan Brahmana saja yang menguasainya. Teori ini juga dikuatkan oleh kebiasaan agama Hindu yang menempatkan Brahmana sebagai satu-satunya otoritas dalam ajaran agama Hindu. Maka, hanya kalangan Brahmana yang memahami ajaran Hindu yang benar dan utuh. Konsekuensinya, hanya merekalah yang berhak menyebarkan ajaran Hindu. Menurut kerangka teori ini, para Brahmana ini diundang ke Nusantara oleh para kepala suku untuk menyebarkan ajarannya beserta keluhuran nilainya pada masyarakat Indonesia yang masih memiliki kepercayaan asli yaitu animisme dan dinamisme. Teori yang kedua adalah teori Ksatria, yaitu teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia yang dikemukakan oleh C.C. Beck Mukherjee dan Z.L. Munch. Dalam teori ini disebutkan bahwa golongan bangsawan atau ksatria dari India yang membawa masuk dan menyebarkan pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sejarah penyebaran agama Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama. Seperti diketahui bahwa di awal abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan karena adanya perebutan kekuasaan. Penguasa-penguasa dari golongan ksatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Indonesia. Kemudian mendirikan koloni maupun kerajaan baru yang bercorak agama Hindu-Buddha. Wilayah Indonesia menjadi pilihan karena mengikuti jalur perdagangan antara India dan Indonesia pada masa itu. Dalam perkembangannya, mereka pun kemudian menyebarkan ajaran dan kebudayaan kedua agama tersebut pada masyarakat lokal yang ada di Indonesia. Kemudian teori Waisya dikemukakan oleh N.Z. Krom, di mana teori ini menjelaskan bahwa masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh orang India berkasta Waisya atau golongan pedagang. Para pedagang merupakan kelompok masyarakat asal India yang paling banyak.
berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Menurut kerangka ini, para pedagang India mengenalkan ajaran Hindu dan Buddha beserta nilai-nilai budaya kepada masyarakat lokal. Kegiatan itu dilakukan saat berlabuh ke Nusantara untuk berdagang. Lantaran saat itu pelayaran sangat bergantung pada musim angin, sehingga dalam beberapa waktu mereka akan menetap di kepulauan di Indonesia sampai angin laut yang akan membawa mereka kembali ke India berhembus. Yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D.K. Box yang mengatakan penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia sendiri. Pengenalan pengaruh Hindu-Buddha ini merupakan inisiatif oleh orang-orang India atau para pendeta. Tetapi yang menyebarkan adalah orang Indonesia yang diutus oleh Raja di Nusantara untuk mempelajari agama dan budaya para pendeta India di negara asalnya. Setelah utusan tersebut menguasai ajaran agama, maka mereka akan kembali ke Indonesia dan menyampaikannya kepada Raja. Selanjutnya, Raja akan meminta para utusan tersebut untuk menyebarkan dan mengajarkan pengetahuan yang diperoleh pada penduduk atau rakyat kerajaan. Hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap semakin berkembangnya ajaran agama, baik Hindu maupun Buddha, dan terbentuklah kerajaan-kerajaan yang bercorak, baik itu agama Hindu maupun Buddha di Nusantara. Teori masuknya agama Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teman-teman perlu ingat bahwa agama Buddha tidak mengenal sistem kasta. Yang kedua, agama Buddha disebarluaskan oleh para biksu Buddha melalui perdagangan. Yang ketiga, terbentuk komoditas agama Buddha di daerah kita. Kemudian, tumbuh seni agama Buddha di Indonesia. Dan para biksu diwajibkan untuk menyebarluaskan ajaran agamanya. Demikian teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian, bisa menambah wawasan bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.